Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Nah, kalau kemarin Sweet Home bukan kita tinggalkan, tetapi kita menambah ilmu baru berupa ini apa? SketchUp ya. Bentar. Nah, saya tak pindah mode dulu. Oke, udah. Nah, jadi SketchUp kita masukin, Sweet Home kita tinggalin sebentar, tapi tugas Sweet Home itu tetap jalan. Jadi nanti secara paralel ada tugas yang dikerjakan di Sweet Home, ada tugas yang dikerjakan di SketchUp. Nah, kalau di Sweet Home kemarin kalian sudah sampai video, sampai renderin segala macam, mungkin ada lupanya segala macam. Nanti saya bikin tutorialnya di YouTube. Nanti kalian tinggal merefresh aja, ya. Kalau dengan kemampuan kalian setelah saya amatin cepat sekali ya, jadi saya nggak ada kendala untuk menambah materinya. Nah, yang kendala adalah berulang-ulang saya memahamkan, mungkin kalau dari 24 yang paham cuma 4 itu masalah ya, tapi kalau yang 24 20-20-nya bisa, 4-nya mungkin sedikit bisa, itu masih terhandle ya. Nah, selanjutnya saya masukin ke ini ya, saya share dulu screen saya supaya nyaman. Task manager autonya saya matiin dulu ya. Saya bikin sedikit laporan, saya masukkan ke grup kita ya. Ya, sekarang saya share screen dulu. SketchUp ya. Oke, sudah kelihatan layar SketchUp saya? Udah ya? Udah kelihatan ya? Kalau belum bilang belum, jadi supaya saya nggak ribet. Nah, nanti tolong yang aktif aja. Nah, sekarang begini, menu tahun 2020-nya seperti ini ya. Menu tahun 2020-nya seperti ini. Akan tetapi kalau misalnya kalian menggunakan tahun di bawahnya tidak ada masalah. Semua bisa digunakan. Saya tidak ada masalah dengan masalah versi tahun ya. Cuman saya berikan kalian software terupdate-nya. Kalau misal masih pakai tahun yang lama, software update yang saya berikan ke kalian, downloadin aja. Cara installnya downloadin aja, supaya apa, satu ketika kalian butuhkan, kalian silakan gunakan. Nah, SketchUp ini mungkin dia termasuk lama, cuman baru di boomingkan kayak gitu loh. Nah, terus dia kerjasama dengan Trimble Corporation ya, gitu loh. Ini tampilan SketchUp tahun 2020 ya. Nah, nanti tampilan seperti ini. Dari semua ini ada pilihan-pilihan, kita ambil yang arsitektur pakai yang milimeter ya. Kemudian kita klik ya, kita klik. Agak lama nih ya, agak lama. Nah, di sini ada new version segala macam, remind me later aja ya. Misalkan kalian mau apa, posisi awal ya, posisi awal itu tampilannya itu seperti ini ya. Nah, tampilan awalnya itu kalian seperti ini. Pada saat kalian install pertama kali, tampilan awalnya seperti ini. Sekarang kalau misalkan apa, kita mau apa, menampilkan yang biasa saya pakai itu begini. Saya klik view, toolbar, kemudian saya ambil large to set ya, muncul di samping sini, mewakili ini juga. Nah, yang ini getting start-nya saya matikan. Kemudian selanjutnya saya ambil yang posisi view ya. Nah, ini view ya, ini view. Nah, kemudian nanti cukup ini saja, belum perlu yang lain. Baris ini ya, view, kemudian large to set, measurement ada di bawah sendiri. Ini adalah default tray-nya
ya, terlihat ya default tray-nya ya. Ya default tray-nya. Nah, sekarang ini adalah objek pembanding saja, objek pembanding, dimana dia multiface, dimana-mana kalau kita putar-putar dia ngikutin arah gambar kita ya. Nah, kalau ini adalah view yang biasa saya pakai. Kalau isometrik seperti ini, tampak atas seperti ini, tampak depan seperti ini, kemudian ini tampak belakang ya, kanan kiri seperti itu. Nah, bedanya kalau misalkan kita lihat di di SketchUp ini, dia memang langsung 3D ya sebenarnya ya. Nah, kalian gunakan mode ini ya. Ada kamera, ini gunakan parallel projection. Ya, kalau misalkan menggambar presisi. Ya, menggambar presisi. Kenapa? Nah, ini lihat nih, garis warna hijaunya ini kan kelihatan ya, aksisnya ya, YCS-nya. Nah, kalau misalkan saya tampak depan masih kelihatan. Nah, tapi kalau misalkan kamera saya posisikan parallel projection nggak kelihatan. Betul-betul real 2 dimensi. Ya, betul-betul real 2 dimensi ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau presisi pakai yang ini ya. Jadi nggak kelihatan kanan kirinya. Ya depan, nggak ada kelihatan belakang-belakangnya ya. Kalau perspektif pasti kelihatan tuh. Lihat. Ini saya hapus. Nih perspektif ya, tuh kelihatan ya. Tapi kalau misalkan parallel projection, nah nggak kelihatan. Betul-betul 2 dimensi. Nah selanjutnya saya perkenalkan dulu. Kalau sudah bisa, alhamdulillah. Tapi kalau belum, ikutin aja. Ini ada select tool, kemudian ini make component, ini eraser, ini ada pen bucket, ini bisa dibaca semuanya ya. Langsung saja saya bikin, misalkan nih, saya klik di sini rectangle ya, saya arahkan di sini. Nah, saya butuh tampak atas nih, tampak atas. Nah, saya butuh tampak atas. Kalau saya mau geser, saya klik ini, geser ke sini ya. Nah, ini karena saya pakai perspektif, maka garisnya tiga-tiganya kelihatan ya, nggak ada masalah. Kemudian nih saya klik. Nah ini adalah 512 kali 512 atau 341 kali 692. Lihatnya dari dimension. Kelihatan posisi dimension saya? Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, misalkan gini, saya nggak mau terlalu ribet dengan angka-angka ini, tapi saya mau yang fleksibel. Saya biasa pakai keyboard. Saya klik saja sini, klik di sini. Misalkan saya arahkan 450 ya, titik koma 450. Saya enter. Nah, jadi saya dekatin. Nah, ya saya dekatin. Kemudian ada fungsi mouse. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini fungsi mouse ya. Ini ada scrollnya. Nah, kalau scroll itu untuk deket ini ya, atau jauh, sama dengan fungsi zoom seperti ini. Kalau zoom ini dia secara pas ya, sesuai gambarnya. Kalau ini kita ngikutin apa yang mau digedein ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan membatalkan perintah, escape saja. Nah, setelah ini gambar seperti ini, misalkan nih ya, saya mau kasih dia warna merah. Saya klik saja, saya ambil di sini. Di sini ada awalnya nanti. Sebentar dulu, saya pindahin dulu ini supaya nggak ganggu. Awalnya nih default tray ini kan ketutup nih. Ini bisa pinnya kita buka. Nah, supaya nggak sembunyi dia. Awalnya itu seperti ini dia, in model. Ya, awalnya seperti ini, material. Nah, seperti ini ya awalnya kalau kalian buka. Nah, ini sini ada pilihan color ya, kita pilih color aja. Misalkan saya mau ambil warna merah, saya klik di situ, letakkan di sini. Nah, udah jadi warna merah ya. Kalau sudah, saya tutup kembali ya, nggak usah disilang ya. Nah, selanjutnya ini saya mau bikin 3 dimensinya, saya bikin isometrik. Ini tampak isonya ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya arahkan ini ada push pull ini ya. Ini saya klik saja, tarik. Kalau nggak mau ribet, setelah tarik sedikit, isikan 450 misalkan. Nah, jadi
Nah, seperti ini ya. Nah, iya silakan. Oh, sebentar saya cek dulu partisipan. Oke. Partisipasi saya admit semuanya. Ya tolong diingatkan ya. Mungkin siapa tahu belum saya masukkan. Ya, makasih. Nah, selanjutnya setelah jadi seperti ini ya, misalkan saja dari kotak ini saya mau bikin kotak lagi dari sudut ini, titik ujung. Nah, kalau kalian mau bikin sebuah bangunan atau rumah, kalian pasti harus punya patokan titik yang paling ujung atau titik referensi dalam pembangunan. Nah, itu ya, ini gambar, ini filosofi aja nih, ini filosofi. Nah, itu ini dari sini ya, saya bikin kotak lagi nih ya. Nah, saya tarik lagi ke sana. Ya, saya isikan 300 titik koma 100, artinya 300 kali 300. Nah, jadi selanjutnya saya bikin lagi ya 300, ini 150 titik koma 150. Nah, jadi ya. Nah, selanjutnya setelah jadi titik seperti ini, saya coba mulai turunkan ya. Masih pakai ini push pull, tarik ke bawah ya. Saya isikan 300. Nah, kemudian lanjutnya di sini saya turunkan jadi 150. Nah, kemudian saya ambil pen bucketnya, saya klik lagi di sini, saya ambil warna putih, snow, saya isikan, iya. Nah, jadi logo SketchUp-nya ya, tuh, ya. Jadi logo SketchUp ya, mirip ya. Nah, seperti itu, tinggal geser aja posisi arah melihatnya. Nah, jadi kalau misalkan sudah bikin bangunan seperti ini, kita mau kasih ukuran, ini ada measurement-nya. Nah, nggak usah khawatir, bahkan dia bisa lari, nggak. Dia pasti akan di posisi ujung sama ujung. Nah, seperti ini. Tarik sini. Nah, seperti ini. Ya, tarik sini. Nah, udah bisa dilihat ya, ke sini. Nah, itu. Ini ke sini. Misalkan di sini ya, tarik sini. Kurang tepat ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya mulai yang lain? Belum ada? Lanjut ya. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah saya bikin seperti ini ya, misal saya mau bikin tulisan, ini ada teksnya. Ya, ini ada teks. Nah, 3D text. Nah, dia langsung muncul nanti. Ya. Nah, enter text. Misalkan sketch. Ya, saya place aja. Silakan jenis huruf segala macam, settingan semua ada di sini. Saya place aja di sini. Nah, ya, saya tekan escape dulu ya, karena saya mau ngapus ukuran yang mengganggu ini ya. Ukuran yang mengganggu. Ukurannya mengganggu. Nah, selanjutnya setelah itu kalau misalkan ini saya tampak depan seperti ini ya, isometrik kanan kiri ya, ini ya, berdasarkan view-nya. Nah, tulisan SketchUp ini mau saya berdirikan, gimana caranya? Nah, saya arahkan sini ya. Ya, kalau misalkan mouse ini, ya, mouse ini yang di tengah. Ya, kenapa? Ada yang mau join kelas? Oh, ada yang mau masuk. Oh iya, sebentar. Let me check. Oh iya. Ya, kita masuk ya.
Nah, jadi kalau misalkan ini yang di tengah ini saya klik, itu menggantikan ini ya, menggantikan ini. Jadi kalau yang scrollnya saya tekan ya, bukan saya putar-putar ya, bukan saya putar-putar begini ya, tapi saya saya tahan ya, saya klik seperti mengklik yang kiri sama kanan. Nah, jadinya seperti ini ya, gitu. Nah, selanjutnya ini sangat berguna sekali ya untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan. Jadi gambar SketchUp atau gambar AutoCAD atau gambar apapun tidak bisa tanpa mouse ya. Kalau bisa mouse-nya itu kabel ya. Siapa tahu baterai kalian lemah atau optiknya lagi lemah, yang pakai yang seperti yang saya punya ini ya, pakai wireless ini, kelemahannya di situ. Kadang sering putus. Nah, cuman kalau dia kondisi bagus ya oke lah. Nah, ini saya klik dulu. Kemudian saya gunakan ini, rotate. Ya, saya gunakan rotate. Nah, baru saya berdirikan. Ya, saya ulang ya. Saya klik rotasi nih ya. Ini lihat lingkar ini, busur ini. Kalau kalian lihat, ini dia bisa berpindah posisi ya. Nah, kalau merah dia ngikutin warna merah yang ada di sini. Kalau biru mengikuti yang atas ini. Ya. Nah, ya, dia cuma ada dua nih, vertikal sama horizontal. Nah, saya ngikutin yang ini supaya bisa saya putar. Ya, hati-hati. Ya, paskan di. Udah pas belum? Nah, paskan di ujungnya sini. Ya. Nggak usah buru-buru, ya, nggak usah buru-buru. Nah, baru putar. 90 misalkan, artinya 90 derajat ya. Nah, seperti ini. Nah, tulisan yang ada seperti ini namanya grouping. Kondisinya dia masih group. Artinya apa? Kalau kita lakukan satu aksi ke dia, maka akan berpengaruh ke seluruhnya. Ini masih grup ya. Sehingga saya mau kasih warna ya, saya mau kasih warna. Bentar dulu. Saya mau kasih warna, misalkan warnanya itu warna hitam nih ya, karena dia masih grouping. Saya klik aja. Nah, otomatis dia hitam keseluruhan. Tapi kalau dia masih ornamen seperti ini nih, ini grup. Saya klik di sini ya, sini aja hitam, sini aja yang hitam ya, karena belum di grup. Saya undo dengan Ctrl Z. Nah, bagaimana kalau mau menggrupkan dia? Yang grupkan ya tinggal di blok aja, klik kanan, make group. Nah, nih sekali warna hitam semua. Nah, misalkan gini. Nah, saya klik aja, saya klik ini. Nah, ini ada kendala nih ya. Nah, tujuannya grup itu nggak lain adalah supaya apa? Dia mudah dipindah-pindah. Ya, kalau mau membatalkan grup, explode. Ya. Nah, sudah seperti itu. Bentar dulu. Saya ringkasnya ini saya save dulu. Ya, nah, my group. Kemudian kalau yang lain ngikutin hal yang basically ya, ini seperti kotak. Kemudian ini kalau ini kotaknya bisa 3 dimensi. Maksud gini. Nah, dia arahnya bisa ke bawah, bisa lurus, bisa menurut sumbu X, Y atau Z. Nah, bisa ngikutin. Suka-suka dia. Ya, itu. Karena dia langsung ke 3 dimensi seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini saya pindahin dulu. Ya, ini saya pindahkan ke sana, ke ujung sana. Nah, kalau kalian ada tugas dari saya, misalkan ada gambar teknik, daripada melihat 2 layar, mendingan diimpor. Nah, misalkan ini, file, impor. Ya. Nah, saya buka dulu. File impor, saya cari gambar yang kemarin itu sudah saya siapin. Nah, ini ya, misalkan ini mana
saya masukkan dulu ya. Ini ada tulisan import, kelihatan ya. Saya klik gambarnya, kemudian saya klik import. Nah, saya letakkan di sini ya. Saya tekan enter. Ya, saya tekan enter. Nah, selesai ya. Nah, sekarang gambarnya sudah membantu. Sekarang saya mau lihat posisi tampak atas. Ini tampak atasnya begini. Nah, ya. Nah, karena ini gambarnya udah presisi ini ya, maka saya perlu kamera parallel projection. Nah, supaya tepat. Nah, saya letakkan di sini. Nah, ini ada dua bangunan di sini. Bangunan bawah sama atas. Ya. Kalau bangunan bawah letter U. Nah, kita tinggal ngikutin aja cara pembuatannya. Ini misalkan 110. Mau pakai garis bisa nih, pakai garis nih ya. Nih, arahkan di sini, tarik ke sini, misalkan ya ngikutin yang merah ya, 110, enter. Nah, di mana dia berhenti? Oh, berhentinya di situ. Kemudian ke atasnya berapa itu? 30 ya. Nah, arahkan ke atas, isikan 30, enter. Nah, udah jadi. Nah, kalau ada titik temunya nanti ada dua titik yang barengan tuh. Klik. Nah, nggak perlu lagi pakai ukuran ya. Nah, sudah saya bikin nih sekarang ya. Posisi dia 110. Sepertinya saya yang salah. 110 kali 70 ya. Betul? Ini pakai ini ya. Betul ya? 110 kali 70. Nah, saya pakai ini aja biar cepat. Nah, kesananya 110 titik koma 70. Enter. Nah, ya 110 70 ya. Selanjutnya di situ ada titik di sini berapa ini? 15 ya. Betul? 15 nih ya. 15. Berarti saya butuh 15. Nah, bagaimana saya mau memindahkan 15? Ada dua cara. Pakai ini, tip measurement. Ya, tip measurement ini arahkan ke sini. Saya klik saja di sini. Ya, sampai ke atas. Isikan aja 15. Enter. Nah, misalnya begini. Ya. Nah, ini adalah titik measurement. Ya, ini cuma titik bantu sehingga saya bisa tarik garis seperti ini. Ya, main kira-kira ya, nggak main kira-kira, betul-betul 15. Dibuktikan boleh nih pakai ini. Nah, 15, benar kan? Nah, seperti itu. Nah, ada cara lain jika kalian tidak mau menggunakan measurement tool. Ya, ada cara lain. Ya, ini saya Ctrl Z saja. Saya klik di sini. Ini ya, saya klik. Kemudian saya klik ini dulu. Ya, move. Ya, nanti kita pakai move ini. Saya klik di sini. Ya, garisnya. Nah, ini akan berwarna ungu ya. Baru saya klik ini, saya tekan kontrol yang ada di keyboard. Ya, kemudian saya tarik ke atas. Saya isikan aja 15. Nah, dia akan naik sendiri senilai 15. Sama perlakuan seperti di AutoCAD, mirip-mirip. Tuh, 15. Silahkan, cuman bedanya di AutoCAD saya nggak tahu. Di sini nggak ada measurement. Saya ingat saya nggak ada measurement tool, tapi di sini ada. Yang bisa langsung ngasih mistar itu ya, untuk membantu kita membuat garis bantu, titik-titik garis bantu. Nah, seperti itu. Kemudian sama juga ini. Nah, kita tekan ini ya, tekan kontrol di keyboard, tarik ke bawah, isikan aja 15, enter. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Gambar ini sudah jadi potongannya 1, 2. Nah, kemudian ini 30 ya. Tarikan kedalamannya, saya bikin isometrik dulu ya. Ini kedalaman naiknya 30. Ini saya tarik ke atas 30, enter. Ini 30, enter. Nah, sekarang berapakah ini ya? Nah, saya harus cari tahu nih ya, 4 atas dulu. Nah,
ini berapa ini, tebelnya ini berapa, saya harus dapat ini. Kalau 30, oh 15 nih, bener ya, 15 ya. Tadi jarak Terus Pak, kan 30 kalau 15. 15 bener ya, 15. Nah, saya arahkan sini lagi. Ini saya tarik 15. Nah, udah jadi. Ya, udah jadi. Nah, selanjutnya saya tinggal balik saja. Oh, ada gambar lain di tengahnya. Tapi nggak apa-apa, ini udah jadi dulu. Ini saya blok. Nah, kalau ngeblok itu harus pas. Kalau nggak ya begini hasilnya. Bagaimana kalau nggak pakai ngeblok? Arahkan aja panah ini ke sini 3 kali klik dengan cepat. 1, 2, 3. Nah, ya, ingat 1, 2, 3. Kalau biasanya kita kan double klik, ini nggak triple klik. 1, 2, 3. Ntar dulu, ada informasi lain. Oh, ini garis ini tidak ada. Nah, berarti harus dihapus. Ini ya, garis ini nggak ada nih. Hapusnya boleh pakai eraser atau delete pada komputer kalian. Ini bisa pakai ini, ya. Nah, bisa pakai ini. Oke. Nah, selanjutnya ini saya grup double klik, ya. 1, 2, 3. Ya, saya make group. Ya. Saya print screen dulu, ya. Ini saya balik dulu ya, pakai ini rotasi. Nah, ini ya, pastikan di sini ya, bukan di sebelah sini ya. Pasti ya. Nah, kita balik. Lah, kenapa ini kok kebuka? Karena tadi garis bantu tadi saya hapus yang ada di sini tadi. Lalu bagaimana nutupnya? Ya kalau kita mau gambar ulang di dalamnya tanpa membongkar grupnya, double klik 1, 2, 3. Masuk ya, ini sudah masuk. Nah, saya tarik aja. Nah, udah jadi. Ya, nah selanjutnya ini tarik ke permukaan, saya ambil di kaki sudut ini. Nah, supaya pas ada di sini. Ya, UCS-nya cuma bantu kita untuk di titiknya aja. Nah, selanjutnya ini kita mau bikin lingkaran. Bikin lingkaran itu jaraknya adalah dari sini ke titik ini adalah sekitar 25 ya. Ini ke sini, ini berarti di tengah-tengah ya. Lingkarannya posisi di tengah-tengah perkiraan ya. Berarti saya akan bagi saja. Ini saya explode aja supaya gampang kasihkannya. Nah, dari titik ini ke sini, kalau di sini 110 bagi 2 berarti sekitar 55 ya. 55. Nah, 55. Maka saya klik di sini, garis ini, saya klik ini, saya tarik lagi ke sini. Tekan kontrol jangan lupa. Nah, muncul. Saya isikan 55. Nah, ini asumsi posisi ada di tengah-tengah. Kita bikin garis bantunya. Selanjutnya jarak dari bawah sini naik ke atas 25 ya. Nah, saya akan klik ini sama tekan shift. Nah, ini beda lagi, tekan shift. Ini ditekan, itu tekan shift supaya bisa dua-duanya ya. Nah, selanjutnya klik ini, tekan kontrol tetap sama, ke atas 25. Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya di sini ada lingkaran dengan diameter 30. Nah, berarti saya ambil pot ini ya, saya klik di tengah sini, saya ambil 15 ya, 15 jari-jarinya ya. Nah, selanjutnya garis yang tidak kita gunakan matikan saja ya, seperti ini. Boleh diklik tahan ya, diklik tahan. Nah, mati semua. Nah, seperti itu ya. Baru saya bikin isometriknya. Kemudian dari situ ini lubang ya, lubang masuk ke dalam. Nah, saya tinggal ambil push pull. Jangan lupa saya tandain dulu. Nah, tandain. Nah, tekan tahan. Nah, apa? Ini ada kesalahan nih. Oh, kok nggak bisa ya? Bagaimana kah? Gitu kan, ya. Bagaimana kah? Nah,
nggak bisa ya? Kesalahannya gimana ya? Menurut kalian gimana salahnya? Kok nggak bisa ya? Ayo. Kok nggak bisa dilubangin ini? Lah, nggak bisa. Ini harusnya dia berlubang. Nah. Oh, ini di dalamnya sudah lubang. Nah, saya undo dulu. Ya, aktif lagi. Apa yang salah ya? Nah, salahnya ada di mana nih? Kira-kira gimana? Mungkin tengahnya kok kopong kali Pak. Iya, emang benar nih ya. Berarti yang bawahnya izin Pak, mungkin dibuat lubang juga gitu, Pak. Oh, di bawahnya dibikin lubang juga. Bagaimana? Ntar ya, saya ambil dulu semuanya. Bagaimana kalau garis ini saya hapus dulu? Cinta tuh lubangnya ada ukuran kedalamannya gitu nggak Pak? Nah, lubangnya ada. Lubangnya ada ukuran kedalaman. Kita lihat dari gambar yang ada. Dari gambar yang ada, ya, kita sudah dapat informasi bahwa kedalaman lubang ini tidak lain adalah sekitar 15. 12. Iya nggak? Nih, ya. Karena 15 ini diambilkan dari total keseluruhan 30 ya. Nah, nanti kalau jarak dari sini ke sini 15, maka ini 15. Nah, ini 15. Nah, kesalahannya tadi bahwa ada garis yang disinggung yang di bawah. Maksudnya nggak jadi. Ya. Garis kaki tadi loh ya. Nah, nih, garis kaki ini loh kesinggung sama lingkaran. Jadi lingkarannya nanti itu memotong garis yang ada di sini. Nah, makanya berarti ini harus dikerjakan terpisah. Gitu. Ya. Misalnya ini oke lah, gini aja, dari sini sana aja. Nih, saya klik aja di sini, ya, saya klik ini, saya tarik 15 ya, betul ya 15. Nah, Coba. motong ya, motong kan? Motong. Nah, oke. Nah, berhubung dia sudah memotong, oh udah, mau nggak mau ya juga harus dipakai kan. Nah, di sini tarik ke 15. Nah, Izin Pak, ada yang mau gabung Pak. oh ya, oh, big guy ini. Mister Big Man ini gimana sih? Big Man telatan aja nih Big Man ini. Ya, dah, ya. Nah, selanjutnya dari sini baru kita ya, dari sini baru kita tarik. Aduh. Ya, 15. Nah, baru kita tarik lagi ke atas 15. Nah, paham ya kenapa tadi tidak terjadi? Karena dia bersinggungan dengan garis yang lain. Nah, itu akhirnya apa? Berarti siapa yang menjadi prioritas? Prioritas kita apa? Lubang. Ya udah, kita bikin lubang dulu. Kalau kita bikin prioritas yang ini nggak jadi. Karena apa? Tadi apa istilahnya? Ompong. Istilahnya kalian tadi barusan. Ya. Ompong. Iya, ya, seperti itu. Jadi dalamnya lubang. Nah, harusnya kan solid itu ya. Kalian ini kan udah solid kan? Ya, ini udah solid kan? Ya, kalau tadi kan apa? Ya tadi lubang ya, dalamnya lubang. Kompong. Nah, karena di sini ada dua objek gambar, maka nanti kalian tinggal teruskan lainnya, jadikan jadi satu. Kemudian nanti kalau ini sudah tahu ya, tampak isometrik, atas, ya, depan, dan
ya seperti itu. Nah, cuman nanti di sini tingkat detailnya kalian dalam menggambar bangunan. Karena di sini nanti untuk bikin kerangka penulangan segala macam, di sini saya tekan, saya tidak mau kalian membuat satu bangunan. Kalau di Sweet Home kita kan tidak melihat slope atau kolomnya berapa, kita nggak memperhatikan itu. Tapi nanti di gambar ini kalian mau tidak mau harus saya minta untuk membuat itu. Jadi kalau membuat bangunan, misalkan bikin kamar, itu ada berapa dinding pengikat sih gitu loh. Ya, ada berapa kolom, ada berapa slope di situ. Kemudian berapa lebarnya ya. Jadi tidak asal membuat bangunan. Kita mengacu pada aturan pemerintah aja ukurannya, nggak pakai ngitung lagi. Ikutin aturan pemerintah aja. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, silahkan. Mumpung belum saya tutup. Izin Pak, ya. Nanti ini ada di YouTube lagi kan Pak? Iya, nanti akan saya munculin ke YouTube supaya yang terlambat masuk bisa membaca, atau yang mungkin yang sudah lupa yang sekarang bisa merefresh lagi. Nanti saya kirim ke YouTube. Soalnya ini harus sering-sering dilihat Pak, kalau sekali dong kayaknya kurang masuk. Iya, nggak apa-apa. Jadi makasih Pak. Nggak apa-apa, harus biasa aja. Nah, jadi ini ya fungsi-fungsi ini ya, fungsi-fungsi ini. Jadi fungsi-fungsi ini seperti itu. Nah, kalau ini pan ya, buat narik-narik aja. Ya. Kemudian kalau ini penggantinya tadi yang scroll tadi ya. Kemudian kalau ini gambarnya ada lain, ada banyak ini. Coba saya dulu ketiga. Ini saya pindahin dulu ke bawah. Ingat, kalau kita menggunakan ini, menekan kontrol artinya kita mengcopy. Tapi kalau cuman kita tidak menekan kontrol di keyboard, maka hanya menggeser ya. Nah, kalau ini misalkan saya tekan lagi kontrol, saya tarik, ada 2 ya, seperti itu ya. Nah, biasakan kalau kita membuat komponen, jangan lupa selanjutnya di grup. Ini sudah jadi nih, tinggal bagian atasnya aja. Jangan lupa di grup. Kenapa kalau nggak di grup? Bisa nih ketarik, begini, berantakan ya, ya. Jangan lupa di grup. Jadi kita 3 kali klik, 1, 2, 3. Atau mau di blok, cara gampang. Nah, klik, tahan, geser. Nah, baru make group. Supaya apa? Kalau kita tarik-tarik itu solid ya, sepenuhnya, karena sudah di grup semuanya ya, seperti itu. Nah, gitu. Oke, gimana? Nanti di sini kita pecah gambar juga. Saya akan berikan materi pecah gambar. Pecah gambar sebenarnya simpel sekali. Kalau seperti gambar SketchUp begini kan, kita tinggal lihat tampak depannya seperti apa. Tampak depan seperti ini. Baru kita susun ukurannya, kemudian tampak atasnya seperti apa, seperti ini ya, kanan kiri, sama seperti kalian refreshing kemarin gambar manual kemarin. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada. Untuk handbrake gimana? Handbrake udah paham ya untuk handbrake ya. Jadi kalau handbrake itu di bawah 10 mega nggak usah di handbrake. Kalau di bawah 10 mega artinya apa? Percuma di handbrake. Karena apa? Dia keluarnya 10 mega juga. Tapi kalau di atas 10 mega, misalkan 100 mega, 1 giga, nah dia akan mengkonversi turun. Itu. Jadi seperti itu. Saya stop sharing dulu. Nah, oke. Nah, udah kelihatan semua. Gimana? Ada yang tanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kalian hadir semua ya? Partisipan 22. Iya, partisipannya 22. Sekurang mungkin.
Kurang 3 Pak. 4. Oh iya. 3 sih Pak. Kurang 3 Pak. Kurang 3. Oh total 25 kalian. 24 Pak, sama Bapak jadi 25 Pak. Oh sama. Oke. Iya. Gimana? Handbrake udah oke ya? Nggak ada masalah ya? Nah, sekarang gini. Ya Pak. Nanti saya minta tugas kalian yang kemarin itu kumpulkan dalam bentuk presentasi lisan. Tetap tampak kanan kiri ya, bangunan depan sama belakang. Nah, saya mau menilai kalian kalau membuat sebuah bangunan itu gimana sih estetikanya gitu loh. Bagaimana penempatannya. Dari situ saya bisa melihat ciri-ciri kalian, karakter kalian. Ya, misalkan ada yang lebih suka satu ornamen warna gelap, di mana sisi gelapnya ya, atau mungkin ada penyusunan interior, atau mungkin ada yang baru ngerjakan. Karena apa? Untuk estetika nggak bisa langsung loh ya. Jadi kalian butuh waktu untuk memahami. Tapi kalau misalkan kalian dadakan ya, kayak tahu bulat ya, itu gambar mekanik. Yang tadi kan itu bisa dadakan. Mendadak kalian bikin, waduh dapat tugas dari Pak Robi bikin bangun ruang, dadakan nggak apa-apa, saya nggak bisa tahu. Tetapi kalau estetika ketahuan, wah ini males main warna, ini warnanya cuma satu ya gitu loh. Wah ini males ini untuk bentuk interiornya. Nah ingat, jurusan kalian itu selain teknik tapi punya seninya loh ya. Bangunan segitu bagusnya kalau nggak ada seninya gimana? Tapi asal seni aja nggak punya tekniknya, bahaya, ambruk bangunan. Nah seperti itu. Nah tugas saya mengarahkan kalian ke estetika gambar. Ya masalah lainnya mungkin kan sudah dapatkan dari dosen sebelum saya. Ya misalkan kekuatan struktur tulangan, segala macam, pengerasan ya. Kemarin saya baca sedikit itu pengerasan landasan jalan ya itu. Nah itu tuh bagus sekali itu. Karena apa? Kalau misalkan jalanannya lembut, pesawat turun hancur ya gitu ya, seperti itu aja. Gimana, ada lagi yang ditanyakan? Jadi, gimana izin Pak ya? Izin Pak, jadi berarti ini kan video udah dibuat pakai screencast itu kan Pak? Ya, terus jadi video kalian bikin di screencast Omnetic ya, yang saya kasih itu. Kalau kalian punya aplikasi lain nggak ada masalah buat saya. Nah tapi kalau nggak ada ya pakai aja yang ada. Screencast Omnetic ada watermarknya, kemudian tulisannya dia 15 menit putus ya, 15 menit putus. Maka ya mau nggak mau kalian harus mengulang lagi seperti itu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan itu bagian dari seninya, nggak apa-apa. Saya pakai PSDC itu no limit ya waktunya. Tapi itu tadi kadang sampai harddisknya habis. Saya pernah pakai itu harddisk sisa 500 mega, diimbat juga, akhirnya lemot komputer saya. Karena apa? Dia tidak ada pemberitahuan seperti itu. Nah jadi saya minta kalian setelah bikin di screencast Omnetic, kalian langsung pakai itu handbrake tadi, kecilin. Kalau dia filenya di atas puluhan, misalkan 50, udah pakai screencast Omnetic. Tapi kalau 10 mega aja, 7 mega, 5 mega nggak usah pakai screencast Omnetic, nggak pakai handbrake, percuma karena sama aja. Kemudian kualitasnya pakai yang 30 atau 25. Saya menggunakan rating 25-30. Kegedean juga nggak akan menyelesaikan masalah, kekecilan malah resolusinya berkurang. Seperti itu. Jadi nanti yang dipresentasikan adalah permainan mouse kalian sendiri ya, bukan bikin video dari video render dari sistemnya, enggak. Jadi langsung kalian presentasikan kenapa kalian bikin ruang tamu itu kok kayak Rinka kemarin bikin itu ada mobil di depan itu, apa nggak mundur dikit gitu. Apa lahannya kurang lebar atau bagaimana kalau orang jalan bisa masuk nggak kalau ada mobil di depan situ? Oh nggak bisa, kalau kita ada bikin jalan khususnya. Nggak apa-apa gambar yang ada. Makanya estetika bukan saklek. Jadi
Coba bagaimana orang video terakhir saya kemarin itu yang bikin kamar mandi kan saya ulang karena itu saya bikin tengah malam. Suara saya ternyata lirih, nggak kedengeran. Wah, itu saya ulang lagi. Kalau kalian paham, ya, saya kalau membuat sesuatu bukan tanpa sebab. Ada dua wanita yang saya masukkan ke dalam situ ya. Ya tentunya kalau itu kamar mandi, ya ini kan pemodelan pakainya lengkap, tenang aja. Ya, yang satu berdiri mengarah ke kaca, nah yang satu di toilet seatnya. Itu cuma pembanding bahwa kalau ada orang masuk ke dalam situ, itu ruangan nggak kekecilan. Karena sebagian ukuran sudah saya kurang-kurangi. Misalkan showernya yang tadinya ukurannya standar itu 80 x 80, saya bikin 50 x 50, kejepit orang di dalam. Ya. Nah, kita asumsikan aja bahu kalian itu berapa. Ya. Kalau dalam satu kotak kalau yang dimasukkan di dalam itu bahu kalian duluan yang kena. Ya. Apalagi yang fitness kan pasti bahunya lebih lebar. Gitu loh. Ya. Itu aja. Jadi kita kasih model orang, karakter orang itu tujuannya cuma satu, membandingkan ketinggian 3 meter, 4 meter ketinggian nggak sih? Misalkan kalau rumah 3 meter sih standar ya, sudah bagus. Karena apa? Aliran sirkulasi udara jadi lebih nyaman ya. Kalau aula atau mungkin GSD ya, gedung guna, kasih aja 5-10 meter nggak ada masalah di atasnya ya. Cuman kita bikin stadion itu stadion kan turun begini, objeknya ada di bawah seperti itu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan kira-kira? Adit? Ya, izin Pak, ini kita nggak ngasih absen lagi Pak kayak hari minggu kemarin. Enggak, absennya saya kirim baru kan bulan Mei sekarang. Absen sekali karena saya belum bikin. Nanti sebentar saya bikin. Nah kalian absen sekali aja, nggak usah 2 kali. Kalau kayak siapa? Yang minggu kemarin 2 kali kan? Awal jam belajar sama start berakhirnya 5 seperti itu. Hanya absen saja kok. Kalaupun kalian lalai atau lupa segala macam, konfirmasi ke saya. Jadi pada saat saya kirim laporan itu sudah saya handle. Itu menjaga lupa. Sebetulnya saya bisa teken kalian sendiri dari sini ya. Cuman jangan seperti itu supaya kalian ingat saya. Oke ya. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Perasaan kemarin tuh yang jahat cuma Rinka ya, mamerin es krim dari Bandung, kan jilatnya deh. Banget dipaketin ini juga Rinka. Iya itu. Nanti tonton kan? Mungkin ada yang mamerin apa? Ini opor ayam nih. Dari mana? Medan. Iya. Pada puasa yang non muslim mungkin ya dengan keyakinannya ya ikut di rumah ya gitu. Pak izin ada yang mau masuk Pak. Ya Allah. Udah mau pulang. ya udah nggak apa ya. Ketiduran Pak. Nggak apa-apa. Gimana itu mata kuliah kalian kemarin gimana? Ada kah? Yang mana Pak? Gini. Saya nggak tahu yang mana ya. Tapi kalau bicara mengenai teknis, kalau kalian bertemu dengan pelajaran-pelajaran teknis, kalian cuma berpikir bagaimana caranya dipraktekin. Itu. Ingat ya. Sehingga kalau saya tanya sedikit permisi. Pak, permisi ya. Saya mau bertanya. Ini kalau contoh di praktek saya harus nyari kemana ya? Gitu. Gaya bertanya kalian jangan justifikasi, tapi gaya bertanya mengarahkan dia untuk memberikan referensi saja. Ada yang nggak suka ditanya, karena apa? Kebanyakan nggak ngerti. Saya buka ya. Kebanyakan nggak ngerti saya ini. Ya. Termasuk saya mungkin banyak agak nggak bisanya, makanya saya bertanya. Nah jadi kalau misalkan contoh
pengerasan jalan. Apa sih yang dikerasin? Bagaimana dia bisa mengeras gitu loh. Kemudian kayak semen sama beton itu ada K, konstanta atau apa, konsentrate atau apa itu ya. Itu kenapa sih pakai batu koral, pakai batu sedimen, kemudian kenapa sih harus ditutupin sama plastik ya dasarannya. Nah itu kan hal-hal yang simpel ya. Pernah nggak bertanya kalian, itu kalau bangun jalan tuh kenapa dikasih plastik? Ayo, ada yang tahu? Ini ketawa artinya nggak tahu. Itu kehujanan, Mbak. Kehujanan sebagai Kemudian kalau ngecor kenapa dilakukan malam hari? Apa? Kalau Suhu ngecor Pak, suhu. Jadi kalau kita kasih plastik di bawahnya, di dasarnya itu ya supaya apa? Tidak mengikuti Airnya tetap Pak. itu. Iya betul, seperti itu. Jadi kayak sepatu aja ya, kayak sepatu supaya kaki kita nggak nyentuh langsung di tanah kan ada alasnya. Nah alasnya sehingga kalau ada perubahan di posisi bawah itu tidak mempengaruhi terhadap struktur beton yang ada di atas. Itu aja pesan saya ke kalian, tanyakan yang sifatnya praktek. Rasanya gimana Mas? Gitu loh. Atau mungkin kalau analisanya gimana? Gitu loh. Sekarang kalau saya bilang, itu tadi saya kasih gambar bangunan ya, bangun ruang ya, bangun ruang. Kalau saya tanya ke kalian, kerja di proyek, ya, bagaimana mengukur keuntungan? Kan kalian ngitung RAP. Bagaimana ngitung keuntungan itu? Nah, kan kalau ini kan ukurannya nggak beraturan, ini kan bentuknya begini. Nah, kalau di lapangan ini kotakin saja. Saya mau bikin kubah masjid yang bentuknya onion rings, ya, kotakin saja, dibikin segi 4, nggak usah dihitung luasnya. Sisanya hanya keuntungan kontraktor. Nah itu di situ berpikirnya. Jadi ada yang berpikir secara praktis, ada yang berpikir secara analisis. Nah kalian juga kalau pada saat sekarang hubungan antara praktis dan analisis. Kalau praktisnya gimana? Oh praktisnya gini aja. Kalau analisisnya gimana? Nah itu. Nah makanya kalau nanti pada saat kalian menggambar itu praktis, gambar sih bisa. Tapi analisis gambar yang sudah dibuat. Kenapa ruang tamu harus ada saklar? Itu harus dengan pintu seperti itu, ya. Nah di situ kan kalian bisa menjawab berdasarkan itu tadi, apa? Berdasarkan aspek analisis, ya. Ada aturannya kok. Seperti itu aja, ya. Oke, nggak usah sungkan untuk bertanya ya. Apalagi saya senang juga nih. Ada yang dari dulu basicnya dari desain, ya. Jadi lebih mudah untuk apa? Lebih mudah untuk membantu teman-temannya yang kurang paham. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Gak ada? Cukup? Karena semuanya kayaknya do allow bandwidth local computer condition Izin Pak untuk yang video itu untuk presentasinya luar aja atau dalamnya juga Pak? Keseluruhan. Jadi luar, kemudian tampak atasnya kan, ada banyak ruangan di dalamnya. Itu cerita aja. Gitu. Jadi ceritakan di dalam ruangan itu apa, mengapa. Gitu. Saya akan gunakan 5W1H, tapi nggak saya tanya langsung. Saya cuma akan menilai. Ini yang nanya siapa nih, Dara ya? Rinka Pak. Oh Rinka. Oh soalnya nggak ada yang kelihatan ini wajahnya nih. Ya, kayaknya banditnya pada lemah semuanya nih. Jaya Pak. Oh, nggak apa-apa. Dulu bandit lo. Iya. Ya, silakan. Gimana? Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Izin Pak. Iya. Pak izin. Silakan.
Suci Pak. Oh Suci ya, Suci kenapa? Suci. Kenapa, Ci? Izin Pak, untuk durasinya itu tetap 3 menit sesuai yang Bapak bilang atau Ya sekarang begini. boleh lebih Pak? Kalau misalkan saya minta 3 menit, kalian presentasinya membutuhkan waktu 5 menit, ya sudah ngikutin kalian. Izin Pak, untuk durasinya itu tetap 3 menit atau bisa lebih? Fleksibel. Ya udah, sekarang menitnya berapa? Atur sendiri. Siapa? Saya maunya nggak lama-lama Pak. Maunya nggak lama-lama kan gitu. Oh iya, banyak yang kerjain lainnya, oh lama-lama. Ya. Nah. Berat Pak. Banget, Pak. Iya, kalau memang berat bagi 2 aja. Jadi satu file mungkin misalkan 5 menit dibagi 2, jadi 2 menit sama 3 menit ya gitu. Itu aja, atur aja. Ini lama-lama saya ajarin PSDC juga. Nah, akhirnya apa? Kalian jadi editor gambar video. Karena mau nggak mau loh, potong-memotong itu kan, potong-memotong frame. Nah, frame film yang saya maksud ya, itu loh. Gitu. Gimana? Ada lagi yang ditanya? Suci Pak, ya. Bebas waktu Suci. Nah, kalau memang kasih waktu itu kan saya asumsikan 3 menit cukup. Oh ternyata kalian berpikir ini nggak bisa 3 menit, bisa lebih. Ya itu silakan atur aja. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Iya Pak. Ini bisa-bisa kita ini mungkin 1 semester ini nggak ketemu beneran, ya. Karena saya dengar dari aturan pemerintah itu bakal sampai Januari. Apa lulus? Sudah online Pak. Wis dong. Seremonial pas. Kayak anak SMA. Siapa? Itu. Ya ini yang Ya sih Pak. yang SMK, yang SMA ini kan online semua kan? Gitu. Iya Pak, dikirimin ijazahnya Pak. Kalau ijazah tetap ngambil, cuman ini surat kelulusan SKL-nya digital semua. Gitu loh. Ya kebetulan saya ngurus. Sama legalisir. Kenapa ya? Kalau legalisir ya mau nggak mau mungkin via ya apa gitu ya. Gitu. Di Gojek. Dulunya Pak. Iya. Banyak nih. Kira Pak. Oke, ada lagi kira-kira yang ditanyakan? Silakan. Cukup ya? Oke, kalau memang dirasa nggak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri saja. Terima kasih atas waktu yang kalian berikan. Jumpa lagi dalam Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.